Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mendengar bersama di antara prinsip yang sangat mendasar dari prinsip-prinsip akidah dan manhaj ahli sunnati wal jamaah, dan di atas prinsip inilah dibangun segala yang kita yakini, dibangun segala yang kita amalkan, dibangun segala yang kita ucapkan, sehingga disebut yang pertama kali oleh Al-Imamu Ahmad bin Hanbal. Karena Islam tidak lepas dari ini, adalah at-tamassuk, berpegang teguh, bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang para sahabat di atasnya, apa yang para sahabat berpegang teguh dengannya. Yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan kita berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berpegang teguh dengannya adalah madza? Alkitab was sunnah. Alkitab, Al-Quranul Karim, dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yakni hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan berpegang teguhnya ahlus sunnah wal jamaah dengan Al-Quran dan sunnah itu dalam segala urusan mereka. Ini penting, agar jangan sampai ada orang yang mengatakan kalau dalam masalah akidah saya ambil dari Quran dan sunnah, tapi kalau dalam masalah yang lain tidak. Dalam masalah muamalah, dalam masalah jual beli tidak. Serupa dengan ucapan orang yang mengatakan kalau dalam masalah akidah kita mengikuti salafiyun, kalau dalam masalah suluk akhlak kita mengikuti tablighiyun, dalam masalah politik dan seterusnya kita mengikuti ikhwaniyun. Loh, kok seperti itu? Islam telah datang mengatur segala sesuatu. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita Islam bukan hanya dalam masalah akidah saja, tetapi juga Islam datang untuk mengajarkan kepada kita ibadah. Juga Islam datang untuk mengajarkan kita adab wal akhlak wal muamalat. Dan itu semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim dan ada dalam apa? Hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga merupakan jaminan orang yang berpegang teguh dengan keduanya tidak akan sesat selamanya. Tidak akan sesat dalam akidahnya, tidak akan sesat dalam ibadahnya, tidak akan sesat di dalam muamalahnya, tidak akan sesat dalam adab dan akhlaknya. Kalau berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah. Karena semuanya ada. Jangan lupa prinsip ini juga, bahwasanya Islam telah disempurnakan oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi Islam itu sudah sempurna. Ya. Jadi perlu diterangkan ini.
Ahlus sunnah wal jamaah berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah fi sairi su'unihim, dalam semua urusan mereka. Akidah mereka, ibadah mereka, muamalah mereka, akhlak dan adab mereka. Penting. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mendidik kita dengan itu. Bukan hanya masalah akidah saja. Dalam masalah muamalah juga demikian. Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke pasar. Nah, kemudian tiba-tiba Nabi menuju ke salah satu pedagang yang menjual kurma. Ya. Ditumpuk begitu, gundukan. Ya. Kelihatan bagus-bagus. Yang di luar itu baik. Ya. Bagus, seger, super. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam tiba-tiba memasukkan tangan beliau ke dalam bagian dalam kurma, dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dibalik oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ternyata yang di dalam itu adalah kurma-kurma yang tidak baik. Ini muamalah, ya atau tidak? Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kenapa tidak engkau tampakkan ini? Kenapa engkau tidak tampakkan semuanya? Biar orang tahu ini baik, ini jelek. Orang menjual barang jelek tidak masalah, yang penting tidak menipu. Silakan beli, ini beras saya, beras jelek. Tidak masalah. Gandum saya, gandum yang jelek, banyak ulernya. Tidak masalah. Tidak menipu ini, nyatanya kelihatan. Ini barang baju yang cacat-cacat. Harganya memang miring. Ini tidak mengapa. Ditampakkan cacatnya, ditampakkan aibnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man ghasyana falaysa minna, dalam kejadian itu man ghasyana falaysa minna. Orang siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Ya, berarti Islam juga mengajarkan apa? Muamalah. Ya. Wabillahi taufiq. Insyaallah. Jazakallahu khairan. Baik. Juga dalam masalah muamalah dengan tetangga. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Subhanallah, dikaitkan dengan iman. Padahal ini masalah muamalah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya. Fal yukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarah, hendaknya dia memuliakan apa? Tetangganya. Fala yu'dhi jarah, jangan menyakiti tetangganya. Muamalah. Jadi tidak benar kalau masalah akidah Al-Quran was sunnah. Tapi kalau masalah bisnis dan seterusnya, ya mengikuti perkembangan zaman lah. Ya. Halal haram, yang halal itu kalau sudah sampai di tangan, ya. Yang haram itu kalau belum sampai di tangan, loh bagaimana kaidah ini? Ya. Yang halal itu yang sesuai dengan syariat, yang haram yang tidak sesuai dengan apa? Syariat. Yang halal yang sesuai dengan kitab wa sunnah, yang haram yang tidak sesuai dengan kitab dan apa? Sunnah. Wabillahi taufiq. Makan, minum ini kan adab. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la taqulu bishimal fa inna syaitan yaqulu bishimal. Makan kalian dengan tangan kanan. Jangan kalian makan dengan tangan kiri karena syaitan makan dengan tangan kiri. Nabi alaihi salatu wasallam berjumpa dengan seorang pemuda yang sedang makan dengan tangan kirinya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya berpegang teguh dengan jalannya Nabi itu bukan hanya dalam masalah akidah. Ya. Semua telah diajarkan, alhamdulillah rabbil alamin. Makan dengan tangan kiri, diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kul bi yaminik, makan dengan tangan kananmu. Kata dia, Mas dapat, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Padahal bisa, punya tangan kanan. Kalau buntung tangannya baru mengatakan saya tidak apa? Bisa. Lah wong ada sehat tangan, kok mengatakan saya tidak
bisa. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kau tidak akan bisa. Turun peringatan Allah, turun hukuman Allah kepada orang ini, tiba-tiba tangannya tidak bisa. Tangan kanannya tidak bisa dia angkat, tidak bisa dia pakai. Kisah ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Hati-hati kalau kita diingatkan sesuatu dari apa yang kita lakukan dari Alkitab wa Sunnah, kemudian kita menentang. Kita makan dengan tangan kiri, Mas, makan dengan tangan kanan. Nabi mengajarkan makan dengan tangan kanan. Jazakallah khairan. Semoga Allah membalas ini dengan kebaikan. Ya, saya lupa, saya baru tahu. Karena ini sabda siapa? Rasul. Wabillahi taufiq. Jadi ini penting untuk kita ketahui bahwasanya Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka di dalam berpegang teguh dengan Alkitab was Sunnah dalam semua urusan mereka. Dalam akidah mereka, na'am. Dalam ibadah mereka, iya. Seorang masuk ke masjid di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, salat di masjid. Nabi alaihi salatu wassalam ya, melihat orang ini salat. Ibadah sedang dia lakukan. Setelah selesai salat, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu. Salat lagi kamu. Karena kamu belum apa? Salat. Ya. Sahabat ini diperintahkan oleh Nabi demikian langsung. Ini masalah ibadah. Dia pun salat lagi. Selesai salat datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ternyata Nabi memerintahkan perintah yang sama. Irji', kembali kamu. Fasalli, salatlah kamu. Fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu. Kamu tadi belum salat. Padahal sudah selesai salat, dikatakan belum salat, diperintahkan untuk apa? Mengulangi salatnya. Diulangi lagi salatnya yang ketiga kali. Selesai salat kembali kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, ternyata masih diperintahkan oleh Nabi untuk mengulangi mana? Salatnya. Ini dalam masalah apa ini? Ibadah. Ya, dalam masalah ibadah. Menunjukkan bahwasanya kita memang harus berpegang teguh dengan kitab wa sunnah dalam masalah ibadah. Sampai orang ini mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira hadza." Ya Rasulullah, saya tidak bisa salat yang lebih baik dari ini. Fa'allimni, maka ajarilah aku ya Rasulullah. Ya. Kalau orang tidak bisa atau kalau orang tidak berpegang dengan kitab wa sunnah dalam masalah ibadah, bisa jadi tidak diterima apa? Ibadahnya, tidak akan diterima ibadah. Sahabat ini sampai 3 kali diperintahkan untuk mengulangi sholatnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira hadza, ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik dari ini. Fa'allimni, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi mengajarkan tentang tata cara ibadah yang benar. Barangkali sahabat ini baru masuk Islam, atau sahabat ini baru belajar, ada perkara-perkara yang belum tahu. Sahabat tidak maksum, tetapi mereka orang yang sangat mulia di sisi Allah. Orang yang sangat mulia di sisi Allah. Dan semua mereka, para sahabat, dijanjikan oleh Allah jannah. Nabi pun mengajarkan sholat kepada orang ini. Di antara yang ternyata tidak dilakukan oleh sahabat ini, karena tidak tahunya, adalah tidak tumakninah di dalam apa? Sholat. Padahal ini termasuk ruknun min arkanis sholat, termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Farka hatta tatma'inna raki'an, fasjud hatta tatma'inna sajidan. Rukuklah kamu sampai tumakninah dalam rukukmu, dan sujudlah kamu sampai tumakninah dalam sujudmu. Wabillahi taufiq. Jadi sekali lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kewajiban kita untuk berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah dalam semua urusan. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak wal adab. Baik. Fayaqul, kata Syekh Rabi', adapun ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, usulus sunnati indana, pokok-pokok sunnah, pokok-pokok akidah dan manhaj ahlus sunnah,
adalah at-tamassuk, berpegang teguh bima kana, dengan apa yang para sahabat berada di atasnya, berpegang teguh dengannya, yaitu Alkitab wa madza sunnah. Dan ini prinsip yang sangat mendasar. Khilafan li ahlil bid'ah, dan ini menyelisihi apa yang dipegang oleh ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah tidak seperti ini prinsipnya. Ya mungkin saja mereka mengatakan kita juga kembali pada Alkitab wa madza sunnah. Tetapi coba kita lihat semua permasalahan atau tidak. Oh, kita hanya memegang masalah akidah saja. Ini ahlus sunnah atau bukan seperti ini? Bukan ahlus sunnah. Bukan seperti itu prinsip ahlus sunnah. Atau bahkan mengatakan saya tidak berpegang teguh dengan kitab wa sunnah, namun kepada yang lain. Atau saya berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, tapi juga saya berpegang teguh dengan akal saya, hawa nafsu saya, ya, walaupun menyelisihi kitab dan apa? Sunnah. Model-model orang banyak. Ya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan prinsip ini di awal kitab Ushulus Sunnah adalah untuk menjelaskan bahwasanya ahlus sunnati wal jamaah menyelisihi ahlul bidah. Khilafan li ahlil bidah. Dan ahlul bidah dikatakan juga ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Fa innama yattabi'una ahwa'ahum, karena yang mereka ikuti, yang mereka berpegang teguh dengannya adalah hawa nafsu mereka. Hawa nafsu yang dijadikan sebagai mana? Sebagai pegangan. Betul ini haram, muamalah ini haram, tetapi kok enaknya tidak haram. Ya sudah, tidak haram saja. Ini apa yang diikuti? Hawa nafsu. Wabillahi taufiq. Wa ya'tamiduna uqulahumul fasidah. Ada yang mengikuti hawa nafsunya, yakni hawa nafsu dijadikan sebagai pegangan. Ada yang menjadikan pegangan adalah akal-akal mereka yang fasidah, yang fasid. Sehingga sesatlah mereka. Seperti Mu'tazilah. Mengedepankan akal ala nusus. Mengedepankan akal-akal mereka yang fasidah, yang rusak. Karena kalau akal itu sehat, ya, tidak mungkin akan menolak apa? Alkitab wa sunnah kalau sehat. Kalau sampai menolak Alkitab wa sunnah, yang salah bukan Alkitab wa sunnah, tapi mana yang rusak? Akalnya. Ya. Ahlul bidah wal ahwa, mereka ya'tamidun, mereka betul-betul berpegang teguh, bersandar kepada akal-akal mereka yang fasidah. Ya. Wabillahi taufiq. Ahlus sunnah tidak. Masuk akal, tidak masuk akal, kalau sudah ada dalam nas, diterima. Faham atau tidak faham, ini masalah yang penting saya terima. Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengabarkan, ya, kepada kita, ya, tentang sesuatu yang mungkin akal kita tidak menerima, jangan kemudian apa? Ditolak, berarti akal kita ada sesuatu. Ketika akal kita sehat, kita akan menerima, mudah menerima. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengabarkan dalam kisah Isra Mi'raj. Kisah yang muhim, sangat penting ini. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada Quraisy, kepada musyrikin Quraisy, dan yang mendengar adalah Abu Jahal di antaranya. Nabi alaihi salatu wasallam melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ya. Nah, bahkan melanjutkan perjalanan ke langit, ya, ke-7, kembali lagi jalur yang semula sampai ke Mekah. Tidak ada semalam, tidak genap semalam. Adapun orang-orang yang beriman, selalu mereka mengatakan amanna bih, kami mengimaninya. Kullun min indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami. Kalau sudah datang dalam Al-Quran, sudah disabdakan oleh Nabi dalam hadis, sudah. Aman Nabi, kami beriman. Kalau perintah sami'na wa ata'na, sudah selesai. Karena itulah yang menjadi pegangan mereka. Lah kalau pegangannya sudah ada, ya langsung diambil. Selesai. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah semua.
Adapun ahlul ahwa, mereka tidak langsung, karena memang bukan kitab wa sunnah yang mereka jadikan pegangan. Karena mereka lebih mengedepankan akal. Mereka lihat, loh, masa sih? Masa? Perjalanan dari Mekah ke Madinah. Kok ke Madinah? Kemana? Syam, Palestina. Di zaman itu naik kendaraan yang paling bagus. 3 bulan pulang pergi. 3 bulan pulang pergi. Mekah ke Syam, karena mereka biasa melakukan perjalanan itu. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Terkadang mereka melakukan perjalanan ke Syam, terkadang mereka melakukan perjalanan ke Yaman. Litijarah, untuk perdagangan mereka. Nah, apa mungkin melakukan perjalanan itu dalam waktu sekian demikian singkat, dan itu bukan mimpi. Bukan mimpi. Kalau mimpi mungkin saja. Tapi Nabi SAW mengabarkan diri beliau, roh dan jasad beliau. Demikian pula Allah mengabarkan dalam Al-Quranul Karim, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Hambanya siapa? Dikatakan hamba yaitu jasad dan apa? Roh. Jasad dan roh. Adapun para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq langsung menerima, tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada keraguan sedikit pun. Karena yang sedang kita dengarkan berita dari Allah dan Rasulnya. Karena kejadian itu adalah kejadian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kudrahnya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mustahil ketika Allah menghendaki. Saat ini saja manusia bisa melakukan biidznillah, dan ini pemberian ilmu dari Allah. Cepat perjalanan itu. Sesuatu yang tidak pernah terfikir zaman dulu. Pesawat supersonik. Pesawatnya demikian cepat. Perjalanan dari tempat ini untuk melakukan ibadah haji yang dulu. Bapak-bapak, kakek-kakek kita 6 bulan perjalanan. Sekarang hanya 8 jam. 8 jam sudah sampai ke Madinah. Tidak genap setengah hari. Sampai. Wabillahi taufiq. Ahlus sunnati wal jamaah selalu berpegang teguh dengan mada Alkitab was sunnah, bukan kepada akal. Mereka berpegang teguh dengan akal-akal mereka yang fasidah. Atau ketika Nabi mengatakan innallaha zawaliyal ard faraitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ila ma zuya minha. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah Subhanahu wa taala menggulungkan bumi di hadapanku. Bumi digulung di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Faraitu, saya pun melihat masyariqaha, timurnya bumi, wa magharibaha, dan baratnya bumi. Subhanallah, dihadapkan Nabi, dihadapkan bumi, dan beliau bisa melihat timur dan apa? Baratnya. Maka saya pun, Nabi mengatakan, maka sungguh umatku itu kerajaannya akan sampai kepada apa yang ditampakkan oleh Allah kepadaku. Para sahabat tidak pernah ada yang kemudian mengingkari ini, langsung percaya, iman. Betul-betul bumi itu ditampakkan di hadapan siapa? Rasul. Dan Rasul melihat timur dan baratnya. Beriman sudah. Tapi orang-orang kufar ketika mengedepankan akal, tidak percaya seperti itu. Tidak percaya. Subhanallah. Saat ini ada sesuatu yang kita bisa saksikan. Subhanallah. Buatan manusia dari sebagian yang Allah bukakan untuk manusia ilmu. Seorang bisa menyaksikan live saat ini kejadian yang ada di Masjidil Haram, orang sedang tawaf saat ini pula, detik ini juga. Apa yang ada di mana? Masjid Nabawi saat ini pula, detik ini juga. Langsung. Jauh itu. Ini buatan siapa? Manusia. Dari sebagian ilmu yang Allah bukakan untuk mereka.
seorang muslim, seorang mukmin, selalu mereka mengedepankan nusus Alkitab was sunnah, dan tidak mengedepankan akal-akal mereka yang fasidah. Aw yaz'umuna annahum ya'tamiduna ala lughatil Arab. Ada lagi orang-orang yang mereka tidak berpegang teguh dengan kitab was sunnah, tetapi berpegang teguhnya dengan bahasa Arab. yakni menafsirkan Al-Quran atau sudah sekedar bahasa Arab saja sudah. Al-Quran difahami dengan bahasa Arab, ya, tapi ditinggalkan sunnah Nabi SAW. Berpegang hanya, kata mereka berpegang pada cukuplah Al-Quran saja, kemudian kita tafsirkan dengan bahasa Arab. Ya, kalau seperti itu rusak semuanya. Ya. Yang paling paham dengan Al-Quranul Karim adalah siapa? Nabi SAW. Maka beliau pun menjelaskan dalam sunnah beliau, dalam hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau dikembalikan kepada bahasa Arab, rusak semuanya. Haji secara bahasa artinya apa? Ziarah, al-qasd, menuju suatu tempat. Ya. Saya dari Banyumas ke Pekalongan namanya apa? Haji. Ini sedang haji. Ya. Menuju suatu tempat. Ya. Anda dari rumah ke sini juga apa namanya? Haji. Jadi sedang haji Anda ini namanya. Tidak usah haji ke Mekah. Tidak usah haji ke Madinah kalau berpegang teguh dengan apa? Ya, bahasa. Tetapi kan kita tidak berpegang teguh dengan bahasa. Ketika dijelaskan makna secara apa? Syariat. Ya. Haji sudah diterangkan. Haji yang dimaksud adalah az-ziyarah al-qasdu ila Baitillahil Haram wasair al-masyair. Kita berjalan menuju Baitullahil Haram, Mekah, Ka'bah, dan juga Masyairul Haram, Musdalifah, Mina, Arafah. Li'adai manasikil hajj, untuk menunaikan manasik haji. Ya, minat tawaf, wassa'i, wal wukuf. Ya. Ini yang dimaksud dengan apa? Haji. Dan harus di Mekah. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Au ghairiha minal qiyasatil fasidah, atau yang lain dari qiyasat, timbangan-timbangan yang rusak. Ada yang berpegang teguh dengan mimpi-mimpi, manamat, ya. Ada yang berpegang teguh dengan nenek moyang, ya. Nah, nenek moyang. Kok bisa ya namanya nenek moyang? Ya. Dan dijadikan sebagai apa? Pegangan. Mimpi. Ada orang yang membuat doa-doa tertentu, sholawat-sholawat tertentu. Saya pernah ada ikhwan membawa sebuah kertas. Ya. Ada sebuah sholawat dari sebuah tarekat tertentu. Ya. Ternyata sholawat itu memang tidak ada dalam kitab was sunnah. Sumbernya adalah apa? Mimpi. Disebutkan sejarahnya pada tahun 50. Ya, pendiri tarekat ini mimpi ini, saya tidak ingat. Mimpi seperti ini, maka sholawatnya seperti itu. Beberapa tahun kemudian bermimpi lagi, ditambah, direvisi, ya. Tambah lagi kalimatnya, ya. Ya. Kemudian mimpi lagi, direvisi lagi, tambah lagi, sampai lengkap. Maka inilah sholawat itu. Barang siapa membaca sekian ribu kali, maka akan lunas hutang-hutangnya. Ya. Seneng rasa kerja, ya. Hutangnya akeh moco iki. Ya. Ya. Wabillahi taufiq. Mimpi dijadikan sebagai apa? Landasan. Mimpi dijadikan sebagai pegangan. Iya. Nah, kalau Anda mimpi nyembelih anak Anda gimana? Ya. Kalau mimpi para nabi dan rasul, wahyu, betul. Wahyu. Tidak bisa syaitan mengganggu dalam mimpinya para nabi dan apa? Rasul. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bermimpi menyembelih putranya Ismail, yaitulah wahyu. Bukan dari syaitan. Ya. Kalau kita ada mimpi dari syaitan, ar-ru'ya as-salihah minallah. Mimpi yang saleh itu dari Allah. Wal hulum minasyaitan. Dan mimpi yang buruk dari siapa? Syaitan. Adapun Nabi alaihissalatu wassalam wal anbiya tidak ada mimpi yang dari siapa? Syaitan. Mimpi-mimpi mereka adalah mada? Wahyu. Ya.
Ismail pun tahu itu adalah perintah dari Allah. Maka ikhlas beliau, tunduk dengan perintah Allah. Memperkuat bapaknya, Al-Walid, Al-Khalil, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sabar untuk menerima apa yang Allah titahkan, apa yang Allah perintahkan. Semua keluarganya. Ketika akan disembelih, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Adapun apa yang dilakukan oleh al-khurafiyun, dan orang-orang yang sesat dalam masalah ini, mereka menjadikan manamat, mimpi-mimpi itu sebagai apa? Patokan, pegangan dalam kehidupan mereka. Ada sebuah kisah terjadi, mimpi ketemu bapaknya sudah meninggal. Omahmu dibongkar, rubah arahnya ke arah utara. Ketakutan dia, dibongkar rumahnya, rumah Jawa, ya kan? Dibongkar ke arah utara. Sudah selesai, capeknya sembuh, mimpi lagi ketemu bapaknya, bongkar, rubah ke arah barat. Subhanallah, ketakutan lagi, bongkar lagi, buka, rubah ke arah barat. Selesai sudah, mimpi lagi, subhanallah, suruh rubah lagi. Betul-betul terjadi ini, kisah ini ceritakan. Ya seorang ketika mau bermimpi, subhanallah, dalam masalah mimpi pun kita diatur oleh Islam, diterangkan masalah mimpi. Barangkali antum sering mendengar tentang mimpi, adab-adab mimpi. Islam adalah agama yang sempurna, sehingga memang wajib bagi kita untuk berpegang teguh dalam segala hal. Ada lagi yang mereka bukan berpegang teguh dengan kitab wa sunnah, tetapi dengan mana? Dengan tadi, nenek moyang. Nenek moyang kita sudah seperti itu. Ini sudah paling terakhir sudah, yang biasa dikatakan oleh seseorang. Bapak-bapak kita juga seperti itu, nenek-nenek kita juga seperti itu. Terus apa lagi? Sudah senjata pamungkas itu terakhir. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini disimpulkan oleh beliau, Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, beliau mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan pokok ini adalah untuk menjelaskan bahwasanya ahlus sunnati wal jamaah berbeda dengan ahlul ahwa wal bidah. Karena mereka membangun akidah mereka, ibadah mereka, muamalah mereka, adab dan akhlak mereka itu tidak dengan Alkitab was sunnah, tetapi ada di antara yang mereka dengan hawa nafsu mereka, dengan akal-akal mereka yang rusak, dengan mimpi-mimpi mereka yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kitab was sunnah, dengan adat istiadat mereka, dengan nenek moyang mereka. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, atau taklid dengan tokoh-tokoh mereka. Meskipun menyelisihi Alkitab was sunnah. Pokoknya kalau kata fulan ikuti. Kita ini ibarat gerbong. Mereka itu Pemimpin kita itu adalah lokomotif, manut. Kalau kita nderek, mereka sampai ke stasiun, kita pun sampai ke mana? Stasiun. Itu dalilnya. Gerbong itu. Lah apa tidak berpikir kalau gerbong itu atau lokomotif itu meleset, masuk ke jurang? Gerbong pun akan masuk ke mana? Ke jurang. Dalil kalau bukan dari Al-Quran dan Sunnah lemah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga prinsip Ahlul Ahwa wal Bidah. Ammal Imam Ahmad wa man salafahu minas sahabati wat tabi'in. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal wa man salafahu, dan orang-orang yang mendahului beliau, salafnya beliau, minas sahabah, baik dari kalangan sahabat, wa tabi'in atau para tabi'in, wa a'immatul Islam dan a'immatul Islam, fa inna
ad-din, sesungguhnya agama, alladzi yatamassakuna bihi, yang mereka berpegang teguh dengannya, huwa kitabullah wa sunnatu Rasulillah alaihi salatu wassalam. Itulah yang mereka berpegang teguh dengannya, Alkitab wa sunnah. Wala siyama fi majalil aqidah, lebih-lebih lagi dalam masalah akidah. Lebih-lebih lagi dalam masalah akidah. Perkara yang tidak bisa dilihat, perkara yang tidak bisa dirasa, perkara yang tidak bisa didengar. Akidah, perkara yang gaib. Rukun iman semuanya gaib. Iman kepada Allah perkara yang gaib. Iman kepada malaikat-malaikat Allah perkara yang gaib. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita tidak berjumpa dengan para nabi, para rasul. Apa yang mereka ucapkan siang malam dari wahyu Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Al-Quran kita yakini sebagai kalam Allah. Betul-betul Allah yang berbicara. Didengar oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai kepada kita. Hari akhir juga perkara yang gaib. Iman kepada takdir juga perkara yang ada gaib. Nah, wabillahi taufiq. Fahum la yakhrujuna an dzalika insyaallah. Mereka ahlus sunnati wal jamaah tidak pernah keluar dari itu. Dari pokok ini, Alkitab was sunnah. Wa fi dzalikal huda al mustaqim, dan disitulah agama itulah yang berdasar Alkitab was sunnah. Disitulah petunjuk jalan yang lurus. Wabillahi taufiq. Bismillah. Jadi jangan heran kalau ahlu sunnah wal jamaah mengajarkan kepada umatnya untuk bertanya, mad dalil, apa dalilnya? Justru itu yang seharusnya kita lakukan. Saya mau sholat duha, ini ada dalilnya tidak? Ada dasarnya tidak? Saya mau melakukan ini, ada dalilnya atau tidak? Ya. Tayyib. Ya. Kalau tidak, jadi bingung orang itu. Ya. Tapi subhanallah sekarang ini justru yang seperti ini diputus. Jangan suka tanya dalil. Ya. Jangan suka tanya apa dalilnya. Nah. Ya. Dalile orang dalile, tapi kaya ngono. Ya. Itu sudah orang marah sudah ya kan. Ya. Kan demikian. Ya. Kalau dicari dalil tidak ada, sampai terucap itu. Mbok kamu sampai jengking sampai tidak ada dalilnya. Ya. Terucap sudah, betul. Ya. Ya. Tapi sudah seperti ini, bagaimana lagi? Kita lakukan. Nah, yang penting niatnya bagus. Niatnya bagus kalau tidak ada dalil dari kitab was sunnah. Yukhaliful kitab was sunnah, tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini juga diambil faedah oleh kita bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang bersemangat untuk belajar Alkitab dan apa? Sunnah. Jadikan ini sebagai buah dari apa yang telah kita dengar dari ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Wallahi ikhwan, betapa butuhnya kita kepada talabul ilmi, menuntut ilmu. Jangan hanya sibuk dengan dunia, jangan hanya sibuk dengan pekerjaan, jangan hanya sibuk dengan anak dan istri, lupa dengan ilmu, lupa dengan membaca Al-Quran, lupa dengan membaca kitab Sahihul Bukhari atau yang lain, lupa untuk hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Saya dan antum ini orang yang terus perlu untuk diingatkan. Betapa butuhnya kita kepada ilmu. Jadi ahlus sunnah wal jamaah mesti akan didapatkan orang yang paling bersemangat mencari ilmu. Walaupun tidak ada suguhan, berangkat semua kan? Ya, tidak ada takir, tidak ada apa, berangkat. Saya mending ada kopi, ya kan? Ada, insyaallah. Antum mana kopinya? Tidak ada kan? Ya, tetap berangkat. Alhamdulillah, ahlus sunnah seperti itu. Wabillahi taufiq. Jadi ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang sangat semangat untuk belajar Alkitab was sunnah. Ya. Jangan heran kalau kemudian para ulama kita menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Ya. Sampai pun harus mengorbankan darah mereka. Sampai pun mereka harus mengeluarkan harta mereka. Wallahi demi Allah ikhwan, tidak seberapa apa yang kita keluarkan. Tidak seberapa waktu yang kita keluarkan. Waktu yang kita luangkan tidak seberapa. Ya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jabir bin Abdullah
menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Ya, Jabir mengatakan, maknanya kurang lebih ya, kisahnya, saya mendengar bahwasanya ada seorang sahabat di Syam yang bernama Abdullah bin Unais, ya, dia memiliki sebuah hadis yang didengar langsung oleh Nabi, didengar langsung dari Nabi. Nabi sudah meninggal, sudah wafat. Saya tidak bisa mungkin untuk bertanya kepada Nabi, sudah wafat. Dan saya tidak tahu hadis itu. Ya, tapi saya mendapatkan kabar sahabat ini punya hadis tadi. Jabir tinggal di Madinah. Maka saya pun membeli seekor onta. Saya siapkan bekal untuk melakukan perjalanan. 2 bulan perjalanan. Dari Madinah ke Syam. Pulang pergi 2 bulan. Jalannya bukan jalan tol. Ya. Bisa bayangkan tidak? Nah, saya juga tidak. Ya. Padang pasir. Ya. Tidak ada mahatot, ya, tidak ada pos-pos bensin macam-macam. Zaman dulu, saya ini betul-betul harus menyiapkan, melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam ketika itu, ya, dengan bekal yang disiapkan 2 bulan berjalan, ya, ya. Hanya untuk mendengarkan berapa hadis? 1 buah hadis, 1 buah hadis, sampai ke Syam, sampai di depan pintu Abdullah bin Unais, di depan pintu. Dibukakan, ada entah siapa saudaranya atau apa. Siapa? Saya Jabir, kabarkan. Jabir datang. Masuk ke dalam dikabarkan. Jabir datang. Kaget. Jabir bin Abdullah. Nah, ini kaget, jauh-jauh dari Madinah ke sini. Ada apa? Keluarlah Abdullah bin Unais, mereka berdua berpelukan. Ya, ada apa? Kata Jabir bin Abdullah, sungguh saya datang ke sini karena saya mendengar engkau memiliki sebuah hadis yang engkau dengar dari Nabi alaihi salatu wasallam. Saya khawatir kalau saya tidak segera, saya mati sebelum mendengar hadis ini. Atau engkau mati duluan sebelum saya mendengar hadis ini. Ya. Kalau tidak saya mati dulu ya, saudara kita yang mati duluan. Maka saya datang ke sini, tolong kabarkan kepada saya hadis itu. Ya. Maka ya, sahabat Abdullah bin Unais mengatakan, menyebutkan hadis yang panjang, yahsyurul ibad yaumal qiyamah hufatan uratan buhma. Pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala hufatan, dalam keadaan tidak beralas kaki, uratan, dalam keadaan tidak berbaju, buhman, tidak membawa apa-apa, la dirham wala dinar, tidak membawa dirham dan dinar. Demikian para sahabat bertanya, wa ma buhma? Apa itu buhman ya Rasulullah? Ya, tidak membawa apapun, dinar dan dirham. Kemudian tiba-tiba terdengar suara mengatakan, anal maliku anad dayyan. Aku adalah malik, aku adalah raja, aku adalah dayyan yang memberikan balasan. Ya. Disebutkan hadis. Subhanallah. Ahlud dunya, para pencari dunia ketika mendengar yang seperti ini, atau bahkan mungkin melihat orang sekarang pergi ke masjid menuntut ilmu, ya, esok sore ngaji, ya, kapan golek dunyo. Nah, ya. Dengar itu kita, oh iya ya, padahal mencari dunia kita sudah berapa jam sehari. Ya. Kita tidak seberapa dengan apa yang telah dikorbankan oleh para sahabat. Ya. Kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka kemudian berjuang seperti itu? 2 bulan perjalanan, ya, untuk mendapatkan 1 hadis. Karena mereka mengerti tentang betapa agungnya, betapa mulianya Alkitab was Sunnah. Dan apakah mereka rugi? Tidak. Sampai saat ini mereka mendapatkan pahala di kubur mereka. Kita semua belajar di sini, mendengar hadis tadi. Kita semua mendengar hadis tadi. Dan pahala itu pun juga insya Allah akan sampai kepada siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dan Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tidak sia-sia. Sampai hari kiamat mereka terus mendapatkan pahala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, di antara pelajaran yang penting yang semoga kita bisa mengambil darinya adalah,
mendorong kita untuk bersemangat menuntut ilmu. Alhamdulillah di sini ada markaz, ya, yang kita bisa hadir, mendengarkan ayat, mendengarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Syukur kepada Allah, dimudahkan. Sebagian ikhwan kita jauh, ya, sampai kemudian saking tidak adanya tempat, saking tidak adanya kesempatan, ya, duduk mendengarkan kaset, bareng-bareng bertiga berempat mendengarkan kaset atau mendengarkan rekaman. Subhanallah, ya, dimudahkan, ya. Bersemangat ikhwati rahiman rahimakumullah. Khutbah Jumat juga demikian, semangat, ya, ya. Jangan menunggu imam sudah hampir ya, selesai. Gosek isi baru adzan, ya kan. Ya. Nanti dulu baru khutbah pertama, ya. Nanti dulu khutbah kedua, masih ada waktu. Tidak, dengarkan dari awal, ya. Dengarkan dari awal sehingga kita bisa mendapatkan faedah yang sempurna. Terlebih malaikat-malaikat Allah, ada yang Allah tugaskan di pintu-pintu masjid, mencatat setiap orang yang masuk ke masjid sebelum naiknya khatib ke atas mimbar. Jika malaikat atau jika khatib telah naik ke atas mimbar, ditutup buku tadi dan dia tidak masuk dalam buku catatan tersebut. Ya. Demikian wallahu taala alam bisawab. Perkara yang mungkin perlu juga kita ingatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah, kebaikan, barokah, rahmat kepada kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.